the batteries. If you gave me a chance, I would take it. It's a shot in the dark, but I'll make it. Knowing the little heart, you can't shame me when I am with you. There's no place I'd rather be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Fatin Salsabila dengan NIM 2022-28031. Saya mahasiswi dari kampus IAIN Loksemawe, Institut Agama Islam Negeri Loksemawe. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 6 unit 2. Tujuan saya di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tugas mata kuliah Teks Bahasa dan Sastra Indonesia, dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Lina Sundana MPD. Materi yang akan saya presentasikan pada kali ini yaitu teks laporan hasil observasi. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah jenis teks yang digunakan untuk melaporkan hasil pengamatan atau observasi yang telah kita lakukan. Teks ini biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang penelitian, pendidikan, dan profesional. Berikutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, objektif. Teks laporan hasil observasi yang harus objektif, tidak memihak dan tidak bersifat subjektif. Yang kedua yaitu sistematis. Teks laporan hasil observasi harus disusun secara sistematis dengan struktur yang jelas dan tepat. Yang ketiga yaitu berdasarkan data. Teks laporan hasil observasi harus digunakan yaitu berdasarkan data dan fakta yang telah diobservasi. Yang keempat yaitu menggunakan bahasa yang formal. Teks laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang formal, tidak boleh bahasa gaul ataupun bahasa sehari-hari karena bahasa itu tidak formal. Kemudian ada yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan metode observasi. Kedua yaitu hasil observasi. Observasi ini yaitu berisi data dan fakta yang diperoleh dari hasil observasi tersebut. Yang ketiga yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ini berisi analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari hasil observasi. Keempat yaitu ada kesimpulan. Berisi kesimpulan atau hasil dari data yang telah diperoleh dari hasil observasi. Berikutnya yaitu ada fungsi teks laporan hasil observasi ada 7. Yang pertama yaitu menginformasikan, memberikan informasi tentang hasil pengamatan atau observasi yang telah dilakukan. Yang kedua, mendokumentasikan ini yaitu perlu mencatat dan mendokumentasikan hasil observasi untuk keperluan referensi di masa yang akan datang. Ketiga yaitu menganalisis. Menganalisis data yang diperoleh dari observasi untuk memahami fenomena atau kejadian yang sedang diamati. Keempat yaitu menyimpulkan. Menyimpulkan hasil observasi untuk memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif. Yang kelima yaitu mengembangkan pengetahuan. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang hasil observasi yang telah kita lakukan. Yang keenam yaitu membantu mengambil keputusan. Membantu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya observasi yang berbagai bidang. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu objektif. Teks laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang objektif, tidak memihak dan tidak bersifat subjektif. Yang kedua yaitu bahasa formal. Teks laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang formal, tidak boleh menggunakan bahasa gaul ataupun bahasa sehari-hari karena itu tidak formal. Ya, yaitu bahasanya harus jelas dan tepat. Teks laporan hasil observasi harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat. Tidak boleh menggunakan bahasa yang ambigu dan juga tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak jelas. Keempat, yaitu penggunaan kata-kata teknis. Teks laporan hasil observasi harus menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis yang relevan dengan bidang yang sedang diamati. Kelima, yaitu penggunaan kalimat yang efektif. Teks laporan hasil observasi harus menggunakan kalimat yang efektif, tidak boleh menggunakan kalimat yang panjang apalagi berbelit-belit sehingga membuat kalimat tersebut tidak jelas untuk dipahami. Ada perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks lainnya. Selain dari teks laporan hasil observasi, bedakannya dengan teks deskripsi adalah memiliki sifat universal. Hasil dari pengamatan atau penelitian terkini
terkini, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, membahas objek tunggal dan tidak memiliki bagian penutup. Langkah-langkah dalam teks laporan hasil observasi. Langkah yang pertama yaitu perencanaan. Di dalam perencanaan ini ada 3 tahap, yaitu tahap yang pertama, tentukan tujuan observasi. Yang kedua, pilih lokasi observasi. Tahap yang ketiga yaitu tentukan waktu observasi. Langkah yang kedua yaitu pelaksanaan observasi ada 3 tahap. Tahap yang pertama, lakukan observasi. Tahap yang kedua, catat hasil dari observasi. Tahap yang ketiga yaitu ambil foto dan video. Langkah yang ketiga yaitu analisis hasil observasi. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu analisis data. Tahap yang kedua, identifikasi pola atau tren. Tahap yang ketiga yaitu tentukan kesimpulan. Langkah yang keempat yaitu penulisan laporan. Ada 6 tahap dalam penulisan laporan. Tahap yang pertama yaitu tulis judul laporan. Tahap yang kedua, tulis pendahuluan. Tahap yang ketiga, tulis laporan hasil observasi. Keempat, tulis analisis hasil observasi. Yang kelima, kesimpulan. Dan yang keenam, tulis saran. Langkah yang kelima yaitu revisi dan perbaikan. Di dalam revisi dan perbaikan ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama, revisi laporan. Tahap yang kedua, perbaiki kesalahan. Tahap yang ketiga, pastikan laporan tersebut siap atau selesai. Berikutnya yaitu menyunting teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah dalam menyunting teks laporan observasi yang pertama yaitu membaca teks laporan hasil observasi secara keseluruhan untuk memahami isi dan struktur teksnya. Langkah yang pertama yaitu membaca dan memahami. Ada 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu baca teks laporan hasil observasi untuk memahami isi dan struktur teksnya. Tahap yang kedua yaitu identifikasi tujuan, metode, dan hasil observasi. Langkah yang kedua yaitu memeriksa struktur dan organisasi teks. Langkah memeriksa struktur dan organisasi teks memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu periksa apakah teks memiliki struktur yang jelas dan logis. Tahap yang kedua, pastikan teks memiliki pendahuluan, hasil observasi, analisis, dan kesimpulan yang jelas. Tahap yang ketiga yaitu memeriksa kebenaran dan akurasi data. Langkah yang ketiga ini memiliki tiga tahapan. Tahapan yang pertama yaitu periksa apakah data yang disajikan itu akurat atau tidak. Yang kedua, pastikan data yang disajikan itu konsisten dengan metode observasi yang digunakan. Tahap yang ketiga, periksa apakah ada kesalahan dalam perhitungan atau analisis data. Langkah yang keempat yaitu periksa bahasa dan gaya penulisan. Ada 3 tahapan. Tahap yang pertama adalah periksa apakah bahasa yang digunakan jelas, efektif, dan sesuai dengan tujuan teks. Tahap yang kedua yaitu pastikan gaya penulisan yang digunakan konsisten dengan jenis teks yang ditulis. Tahap yang ketiga yaitu periksa apakah ada kesalahan ejaan, tanda baca, atau struktur kalimat. Langkah yang kelima yaitu memeriksa kesesuaian dengan kriteria penulisan. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu periksa apakah teks memiliki kriteria penulisan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu pastikan teks memiliki panjang yang sesuai dengan kebutuhannya. Tahap yang ketiga yaitu periksa apakah teks memiliki format yang sesuai dengan kebutuhan. Langkah yang keenam yaitu membuat revisi dan perbaikan. Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah buat revisi dan perbaikan teks berdasarkan hasil penyuntingan. Tahap yang kedua, pastikan revisi dan perbaikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kriteria penulisan. Tahap yang ketiga, periksa kembali teks yang telah direvisi untuk memastikan bahwa teks tersebut akurat, jelas, dan efektif. Di sini saya memberikan satu contoh teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi di Taman Nasional. Bagian yang pertama yaitu pendahuluan. Taman Nasional merupakan salah satu kawasan konservasi yang penting di Indonesia. Tujuan observasi ini adalah untuk mengamati keanekaragaman hayati di Taman Nasional. Bagian yang kedua yaitu hasil observasi. Dalam observasi ini, kami mengamati beberapa jenis tanaman dan hewan yang hidup di Taman Nasional. Kami menemukan beberapa jenis tanaman unik dan langka, seperti tanaman kantong semar dan tanaman rafflesia. Bagian yang ketiga yaitu pembahasan. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa Taman Nasional merupakan kawasan yang sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati. Tanaman dan hewan yang hidup di Taman Nasional memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Bagian yang terakhir, yang keempat, yaitu kesimpulan.
Dari hasil observasi ini, kami dapat menyimpulkan bahwa tanaman nasional merupakan pesan yang sangat penting untuk konservasi keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk melestarikan dan melindungi kawasan taman nasional ini. Berikutnya yaitu evaluasi. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? A. Teks yang menjelaskan suatu proses. B. Teks yang melaporkan hasil pengamatan. C. Teks yang menjelaskan suatu peristiwa. D. Teks yang menjelaskan suatu konsep. Jawaban yang benar untuk soal yang pertama yaitu B. Teks yang melaporkan hasil pengamatan. Soal yang kedua yaitu apa yang harus dilakukan dalam menyusun teks laporan hasil observasi? A. Menulis pendahuluan terlebih dahulu. B. Menulis hasil observasi terlebih dahulu. C. Menulis analisis terlebih dahulu. Dan D. Menulis kesimpulan terlebih dahulu. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 yaitu A. Menulis pendahuluan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu ada manfaat teks laporan hasil observasi. Manfaat yang pertama yaitu teks laporan hasil observasi dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang suatu fenomena atau kejadian. Manfaat yang kedua yaitu bantu pengambilan keputusan. Teks laporan hasil observasi dapat membantu pengambilan keputusan yang tepat dengan menyediakan informasi yang relevan dan akurat. Manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kesadaran. Teks laporan hasil observasi dapat meningkatkan kesadaran kita dan pengetahuan tentang isu atau masalah yang sedang terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup